Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rifin Bob di konten surat. Sebelum kita lanjut lebih jauh, seperti biasa, rokokan dulu, ya kan? Ini mumpung kemarin saya habis ke toko Indo ya, yang kemarin saya ngevlog juga itu di Namba, Toko Salam. Ini habis beli rokok ini nih. Lagi kepengen Marlboro bolong. Jadi saya beli kemarin. Jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari rokok Indonesia, bentar dulu. Buka sedikit nih biar asapnya keluar. Nah, jadi pembahasan kita kali ini untuk konten surat, saya pengen ngasih tahu info ke kalian semua dan juga menjawab pertanyaan dari kolom komentar yang kemarin. Kebetulan ada pertanyaan dari kolom komentar, ya mungkin nanti bakalan saya jawab. Cuman untuk tema yang pertama, saya kasih informasi ke kalian semua bahwa di Jepang sedang tidak baik-baik saja nih. Yen merosot, berita soal orang Indonesia meningkat, selalu ada terus. Yang pembunuhan, yang begal, yang gangster, yang apalagi nggak tahu nih, yang tenggelam, ya kan, banyak banget. Nah, untuk kasus yang sekarang yang lagi membara banget untuk sekarang ini, yaitu perampokan ya, sesama orang Indonesia. Nggak tahu sih, entah itu perampokan, entah gimana ya, entah cekcok masalah pribadi, entah gimana, saya belum tahu secara detailnya gitu, secara jelasnya kayak gimana. Dan saya juga nggak mau ikut campur, nggak mau ikut tahu gitu. Cuman saya ngasih info aja ke kalian bahwa beritanya benar, sudah masuk ke berita nasional Jepang ya. Jadi yang kemarin saling bacok-bacokan itu benar. Berapa orang tuh ya? Ada sekitar 5 orang apa 4 orang ya, segituan lah ya. Dan yang punya rumahnya meninggal. Umurnya 37 tahun. Nah, kalau untuk itu saya nggak bakalan ngebahas, karena saya juga kurang tahu banget kronologinya kayak gimana, kejadiannya kayak gimana, saya nggak tahu. Jadi saya nggak berani untuk membahas itu. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detailnya, bisa kalian cek di channel lain ya, untuk kronologi dan kejadian sampai dia meninggal kayak gimana, bisa langsung cek di channel lain aja. Kalau saya cuma ngasih info doang. Nah, efeknya apa? Efeknya ya menurut saya, dengan terus-terusnya kejadian warga Indonesia yang bekerja di Jepang ini selalu membuat ulah, membuat masalah, efeknya ya untuk kalian-kalian semua yang masih ada di Indonesia lah, yang pengen ke Jepang gitu, jadi ya jadi agak susah gitu, agak ketat. Nggak kayak dulu-dulu. Ya mungkin dulu-dulu juga ada kejadian kayak gitu, cuman nggak terlalu ke-expose banget. Bisa jadi karena sekarang kan mudah banget ya, dikit-dikit viral, kejadian apapun dikit-dikit viral gitu. Mungkin ya dulu-dulu juga ada, cuman kurangnya media, jadi kita yang ada di Indonesia juga kan nggak tahu. Kalau sekarang kan, wah, kalau sekarang serba enak kan. Dari mana-mana juga selalu ada infonya. Dari Google, dari TikTok ya kan, dari Facebook, dari YouTube juga pasti ada. Nah, oke, sampai situ saja ya pembahasannya. Nah, sekarang saya pengen bahas soal orang Jepang. Ini cerita saya. Nggak tahu kalau di luaran sana juga ngalamin kayak saya juga. Ini cerita saya. Ya, ingat nih, ingat. Buat yang nonton nih jangan salah paham ya. Ini cerita saya. Jadi selama saya di Jepang itu ada hal yang
saya tuh kesel banget, jengkel banget, lebih jengkel dibanding saya dimarahin pas kerja. Ada hal yang paling jengkel banget, kalau ketemu sama orang Jepang yang bener-bener dia itu ala, kalau bahasa Indrama itu ala, bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Indonesia susah ya bahasa Indonesia apa kira-kira ya. Jadi dikit-dikit marah, terus kayak baperan gitu orangnya. Jadi dia tuh enak enak ngelucuin orangnya aja gitu, enak ngejekin orang tapi dia nggak mau diejek, kurang lebih seperti itu. Nah, di suatu ketika dia itu kepala impaktonya itu, kepala mesinnya itu buat ngerekat apa, buat ngencengin baut itu kan. Nah, dia itu hilang. Nah, nyuruh saya sama nyuruh orang Jepang juga yang udah keluar itu kan, suruh nyariin. Nah, kebetulan saya tuh lupa. Jadi nih, misal nih di hari Senin ya dia hilang, hari Selasa tuh dia nyuruh saya suruh nyari di tempat kotak dia itu. Dalam hati saya, kenapa dia nggak nyari sendiri aja, kenapa harus bebanin orang. Nah, saya yaudah nanti saya cariin, kata saya, nanti saya usahain. Nah, ternyata saya lupa nih pas hari Selasa nih nggak saya cari. Jadi begitu kerja nih, hari Selasa nih kerja nih bareng sama dia nih, ditanya kan gimana, udah ketemu belum, katanya. Saya panik dong, alah saya lupa, kata saya. Marah dia. Alah, kalian berdua nggak ada yang mau bisa dibantu, nggak ada yang bisa ini dimintain tolong, bla 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 segala macam, sambil marah-marah. Tapi dari dianya sendiri pun nggak nyari gitu. Kan bangsat ya, anjing kayak gitu. Kecuali dia pun ikut nyari gitu loh. Dia waktu pulang itu nyari, ternyata nggak ketemu, besoknya dia juga ikut nyari lagi, nggak ketemu. Oke, mau marah-marahin saya karena saya lupa. Ini masalahnya anjing, dia nggak nyari yang kehilangannya. Kenapa harus nyalain orang gitu? Itu marahnya itu dari pagi sampai pulang, marah terus, dibahas terus. Alhasil pas pulang, karena saya udah gemes nih, udah kesel nih nyari-nyari kan. Dia kan akhirnya beli nih pas hari Selasa nih kan. Karena ditanya waktu di mobil, ditanya, "Wala lupa." Akhirnya dia beli yang baru kan. Dia sambil ngomel-ngomel kan, ngomel-ngomel segala macem. Pulang kerja saya cari di kotak dia, di kotak buat alat-alat kerja dia itu. Ternyata ada di situ. Ketemu kan, wah udah deh besok saya kasih ke dia. Besoknya saya kasih ke dia kan. Masih tetap ngomel, masih tetap marah. Ah, udah beli yang baru ketemu, gimana? Suruh nyari malah pada lupa. Kalau nggak niat mau nyari, ya udah bilang nggak mau nyari, kata. Yang jelas ya, menurut saya itu yang punyanya loh. Kalau memang dia ikut nyari, pasti dia udah ketemu duluan, karena ada di tempat wadah kerja dia, dan itu pun bukan urusan saya gitu loh. Mau dia hilang kayak mau enggak ya kan, bukan urusan saya. Itu kenapa harus dibawa-bawa itu. Nah, pikir saya gini ya, sebelum datang ke Jepang itu, saya kan pengen ke Jepang itu ya cuman pengen kerja doang gitu. Saya nggak mau ngurusin hidup orang Jepang kayak gimana, bodo amat, mati-mati situ gitu ya, kasarnya kan. Pokoknya saya fokus kerja, pulang kerja ya udah gitu, normal lagi, nggak ngurusin dia mau kehilangan apa kayak, mau ini kayak, mau ada yang rusak apa segala macam ya bukan urusan saya gitu. Ternyata enggak, anjing. Mungkin saya doang yang ngalamin kayaknya ya, karena lingkungan saya kayak gitu orangnya. Mungkin saya doang, kalau yang tempat lain mungkin bisa jadi enggak gitu. Wah, anjing, ini enggak sesuai sama ekspektasi saya banget gitu sebelum datang ke Jepang kan. Akhirnya ya ke bawah-bawah gitu. Selesai kerja saya juga ikut kehidupan dia gitu. Itu kan bukan termasuk ruang lingkup pekerjaan ya, itu udah di luar pekerjaan gitu. Jadi bukan urusan saya gitu ya. Ternyata nggak bisa, masih tetap ke bawah-bawah. Itu sih, itu yang paling saya kesel banget sih. Hal-hal yang dia sendiri yang ngilangin, kenapa dia harus marahin orang lain yang jelas-jelas orang lain nggak ngilangin sama sekali.
Ya kan hilang itu gara-gara dibawain itu, barang-barang itu dibawain sama Adnan kan, sama Mas Adnan. Terus kepalanya itu jatuh mungkin ya, entah jatuh entah nggak, lupa masangin. Lah yang nyuruh ngebawa siapa anjing? Yang nyuruh ngebawa kan ente, kenapa harus nyarain orang? Nah di situ saya jadi jadi orang yang ini banget, apa namanya ya, mengantisipasi banget. Jadi kalau apa-apa misalkan ini barang mau dibawa nggak, jadi harus tanya dulu, mau bawa, saya bawa kan, terus saya cek, oh nggak ada yang hilang, karena saya males banget kayak gitu. Ujung-ujungnya kamu yang bawa, ada yang hilang, padahal dia yang nyuruh ngebawa. Nah di Jepang tuh kayak gitu teman-teman. Di Jepang tuh nggak sama kayak di Indonesia. Di Indonesia kan kita misalkan disuruh, udah kamu bawa ini ke sana, kalian nggak ngapa-ngapain tuh barangnya itu. Misalkan taruh tas ini di sana, kalian nggak nyentuh, nggak ngebuka, nggak sama sekali kan, cuman ngebawa doang, mindahin. Kalau ada yang hilang, kalau di Indonesia kan pasti udahlah nggak apa-apa kan, salah saya juga, saya nyuruh kamu naruh di sana kan, ada yang hilang. Terus juga nggak mungkin kita ngambil ya kan, ngapain juga gitu ngambil barang-barang yang jelas-jelas saya juga masih punya gitu. Dan kalau nggak punya pun saya nggak bakalan nyuri. Seakan-akan nggak punya duit gitu kalau nyuri, kasarnya sih kayak gitu, seakan-akan nggak punya duit kan. Nah itu sering terulang gitu, sering terulang dan wah, membuat saya kesal banget sih. Itu jauh lebih kesel dibanding saya dimarah-marahin, diomelin salah paham kayak gitu. Itu masih level rendah sih. Ini nih, kalau udah menyangkut paut soal pribadi nih, dia yang salah nyalain orang, itu kesel banget sih. Kesel banget sumpah. Pengen emosi, pengen marah, tapi masih mikir lagi kan. Pengen marah banget, cuman wah masih mikir lagi, saya masih mikir panjang lah. Udah deh, daripada diperpanjang ya udah saya ngalah gitu. Ya mudah-mudahan jangan terjadilah ke kalian semua, terutama yang bentar lagi mau masuk ke perusahaan ya. Saya doakan supaya kalian jangan sampai ketemu orang-orang Jepang yang bener-bener baperan, bener-bener nyusahin orang ya kan. Pribadi dia dibawa-bawa ke orang lain juga. Mudah-mudahan jangan sampai ketemu orang yang kayak gitulah. Cukup cukup saya dan cukup yang nonton yang ngerasain aja. Itu rasanya gak enak banget ketemu orang yang baperan kayak gitu. Nah terus di Jepang ya, buat kalian semua nih, terutama yang fisiknya lemah, yang gampang sakit, oke lah kalau ketemu sama perusahaan yang ngizinin ya, wah kalian sakit diizinin. Ada perusahaan yang nggak bisa ngizinin walaupun kalian sakit, ngerecok aja tuh, wah sakit ini pasti dia gini gitu. Jadi di Jepang perusahaan ya, Kaisan nih kerja sama kalian di luar, ini kerja ini bodoh amat mau kalian di luar kayak gimana. Misalkan kalian nih di luar nih naik sepeda terus kalian kecelakaan atau gimana ya, amit-amitnya gitu, ya, perusahaan gak mau tahu anjing. Pokoknya kalian kerja ya kerja anjing, mau kalian kecelakaan kayak mau kalian apa kayak tetap kerja gitu. Kalau kalian izin, diizin saya ada kendala segala macem, diomelin. Kalau ketemu perusahaannya yang kayak gitu, diomelin. Salah kamu, kenapa kamu gini. Kamu lebih mentingin itu dibanding kerja. Jadi saya mikir anjir. Terutama saya juga ngerasain nih perusahaan saya kayak gitu. Jadi yang saya ceritain juga ini apa yang saya rasain. Dulu pernah saya sempat izin waktu pertama datang kerja. Nah pas pertama datang kerja kan saya belum tahu apa-apa ya. Jadi saya disuruh narik kabel baja itu ditarik, karena dia itu nyuruh cepet ya, cepet ayahku. Jadi saya nggak sempet pakai sarung tangan, saya tarik tangan kosong kan,
tarik yang kenceng kan. Tahu-taunya malam-malam tangan saya bengkak karena narik itu kan, kabel baja itu nggak pakai sarung tangan, bengkak besar banget itu, gede banget. Terus saya bilang sama Mas Adnan, saya nggak berangkat kerja, tolong kasih tahu ke perusahaan, izinin. Mas Adnan izinin lah ke sana, bilang kalau tangan itu hari bengkak katanya. Nah kalau respon bos saya yang cowok itu khawatir banget. Kenapa nih, nanyain kan. Pokoknya bos cowok ini yang ambil saya dari Indonesia itu khawatir banget, kayak apa ya, takut lah gitu ya. Apalagi dia kan baru pertama nih ngambil orang asing, jadi takut bermasalah kan sama itu penanggung jawab kan, sama negara juga, sama KUMI segala macam kan. Akhirnya Mas Adan balik lagi ke rumah, bilang ke saya, hari kamu disuruh ke kantor katanya, disuruh ke sana ditanyain. Nah pas di kantor diomelin anjing, katanya di Jepang tuh kalau kamu tangannya bengkak kayak gitu masih bisa gerak, kerja aja katanya. Nanti juga disuruhnya yang ringan-ringan, bilang gitu. Ternyata kalau ketemunya perusahaan yang nggak mau tahu soal kesehatan kita kayak gini ya, jadi nggak pandang bulu anjing, jadi rasa manusianya nggak ada. Saya juga kan itu bengkak kan gara-gara kerja ya, bukan gara-gara di luar saya namparin besi. Ternyata memang diomelin, dimarahin. Nah dari situlah saya sama Mas Adan akhirnya nggak pernah izin kerja, jadi kerja terus. Karena kita pengen izin itu ya ribet banget, ribetnya kayak gitu. Diomelin sana sini, diceritain ke sana ke sini, berasa kayak orang maling ayam. Dihakimi habis-habisan cuman izin kamu masuk kerja. Nah sedangkan yang saya dengar di teman-teman saya yang tiap ketemu di Genba ya, malah ada yang ngebolehin izin karena kebanyakan karyawannya kan. Jadi nggak berangkat, nggak izin pun boleh karena kebanyakan nih karyawannya. Jadi semau dia mau kerja sebulan cuma 5 hari ya boleh, cuman yang terima gajinya cuma 5 hari ya gitu. Jadi nggak dipermasalahin soal izin kerja nggak berangkat, walaupun nggak sakit pun nggak jadi masalah, karena aduh malas banget pengen kerja, udahlah tidur aja, telepon satu saya nggak mau berangkat nih, bla 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 bla, dibolehin ada. Cuman kalau ketemunya perusahaan yang kayak saya gini, yang sekarang saya alami, abis direcokin, diomelin nggak tahu, nggak jelas diomelin. Nah dari situ saya ngejelasin ini tangan bengkak gara-gara kemarin saya kerja narik gitu kabel baja, bla bla bla. Ya udah lain kali kalau masih bisa gerak itu tangannya tetap kerja. Itu waktu kemarin saya nggak bisa gerak temen, tangannya itu, tangan kanan saya itu udah nggak bisa gerak nih, jari-jarinya ini kan, kalau sebelah kiri masih. Jadi saya tuh pengen berangkat kerja, cuman ya gimana, orang tangan kanan udah nggak bisa gerak kan, ujung-ujung juga bakalan nyusahin juga di sana kan, lebih nyusahin lagi malah. Bagusan nggak usah berangkat gitu kan, bisa diserepin orang lain gitu. Ternyata nggak bisa, habis saya 2 menit. Itu dulu banget ya, waktu saya baru pertama masuk ya udah 1 tahun yang lalu. Nah jadi mudah-mudahan kalian semua yang nonton ketemunya sama perusahaan yang enak, senpai-senpainya yang enak juga. Jangan sampai seperti apa yang saya ceritain yang gak enak banget sumpah. Saya alhamdulillah sekarang bisa bertahan ya, mudah-mudahan ya, sampai 3 tahun gitu, karena memang udah gak ketahan banget. 3 tahun selesai, bener-bener saya punya pengalaman kayak sinetron ya sumpah, kayak di sinetron gitulah. Jadi bukan ilmu pekerjaan yang saya dapat sih, itu ilmu pekerjaan itu nomor sekian lah. Yang saya dapat di Jepang, kerja di Jepang itu ilmu yang saya dapat, dan ilmu yang bener-bener belum pernah saya dapetin waktu di Indonesia, yaitu ilmu saya harus bisa berpikir dengan kepala dingin, saya harus bisa sabar. Udah level memuncak nih, saya harus tetap sabar.
Ya pokoknya ilmu yang saya dapat itu ilmu kehidupan sih di sini. Bukan ilmu pekerjaan sih. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri, bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya gitu. Dan itu ya bisa menjadi sebuah kebanggaan bagi saya gitu. Apalagi sampai selesai 3 tahun di zona yang bener-bener nggak ketahan sih. Jadi kurang lebih kayak gitu ya sahabat-sahabatku yang nonton. Nah terus ada pertanyaan nih dari Saputra Bang 5266. Kalau di tempat Akang ada pekerja ceweknya yang kerja berat-berat juga atau cowok aja Kang? Terus kalau usia 35 tahun masih bisa kerja di Jepang nggak ya? Apa harus berpendidikan? Nah jadi kalau untuk kerja di Genba rata-rata itu cowok ya, jarang yang cewek. Kalau yang cewek itu rata-ratanya adanya di pengecetan, terus bagian-bagian dalam, interior kayak gitu. Pokoknya yang ringan-ringan lah walaupun kerja di Genba, tapi Genbanya itu ya ringan, nggak kasar banget. Ya tetap capek, cuman nggak terlalu kasar lah gitu pekerjaannya. Terus ada nggak yang di Tobi? Bisa jadi ada yang kerja di Tobi ya, orang Jepang. Orang Indonesia juga mungkin bisa jadi ada yang kerja di Tobi, cuman bisa dihitung jari gitu lah. Dan nggak rekomendasi buat cewek-cewek masuk di Genba, itu nggak rekomendasi sama sekali. Asli, nangis terus pastinya tiap malam. Terus untuk ke Jepang di usia 35 masih bisa apa enggak? Kalau magang pasti nggak bisa. Tapi kalau masnya pengen masuknya ke Tokyo Tegino mungkin bisa. Cuman rata-rata yang pengen ngambil di Jepang itu di usia 19 sampai 32 lah segitu. Itu pun 32 udah agak susah juga. Ya kadang-kadang ada yang sering diambil itu sampai 29-an lah segitu. Itu pasti selalu diambil. Kalau untuk 30 sampai 35 ada, cuman nggak sebanyak yang tadi saya sebutin. Ada, pasti ada. Masnya bisa langsung cek-cek aja di Facebook, biasanya ada tuh ya loker-loker buat ke Jepang. Jadi di situ pasti ada usianya maksimal berapa, minimal berapa. Nah yang sering saya lihat itu di 35 itu memang udah max banget sih, udah maksimal banget itu 35. Udah maksimal banget. Dan kemungkinannya ya ini kita jawab jujur aja ya, kemungkinannya untuk datang ke Jepang di umur 35 itu ya berapa persen ya? 20%, 30% lah segitu ya. Karena mungkin agak susah sih umur segitu. Tapi ya semangat aja mas, siapa tahu bisa, siapa tahu rezekinya mas. Insya Allah umur segitu masih bisa lah. Yang saya omongin juga itu kan secara yang saya tahu, pasti kan ada yang saya nggak tahunya kan. Nah terus untuk berpendidikan, kalau yang berpendidikan mungkin kerja di Jepang itu tamatan SMA kayaknya. Kalau yang tamatan SMP saya belum pernah dengar. Mungkin kayaknya ada deh. Itu di khusus di kerja-kerja yang di luar kayak Genba, kayak pertanian mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi nih lulusan SMP. Tapi saya belum pernah dengar kalau lulusan SMP karena rata-rata yang ke Jepang itu lulusan SMA atau paket C ya. Hampir rata-rata di lulusan SMA kalau pendidikan. Yaudah mungkin itu saja ya konten surat sekarang yang saya bahas. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian terhibur dengan apa yang saya omongin, mudah-mudahan bisa menjadi informasi juga buat kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya omongin atau ceritanya kurang menarik buat kalian semua. Dan untuk kalian yang pengen tanya silahkan di kolom komentar saja ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan yang menarik bakalan saya bikinin konten. Kalau yang nggak dibikinin konten ya saya jawab di kolom komentar. Kalau nggak saya jawab berarti itu saya nggak tahu jawabannya apa. Terima kasih, silakan buat kalian yang pengen tanya-tanya random juga nggak jadi masalah, silakan di kolom komentar. Saya Arifin Bob undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong reang.